rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa ahlal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para sederek sekalian rahimani wa rahmakumullah, hadirin wa hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah Padikraja ingkang berbahagia wonten ing pasar bahagia ugi nggih. Iya, berarti jenengan bahagia apa ora ge? Ya, pasar bahagia. Aku nambah kedok beweruh, anak kangkung, anak apa maning. Ya, nyenengi mbok. Bak panjenengan weruh kangkung terus apa maning? Engko terong ya. Weruh miki? Weruh. Bu panjenengan weruh selopor, kangkung, lombok bangsane seneng napa mboten? Pak panjenengan weruh selopor terus apa maning miki? Kangkung, pare lan liya-liyane karo weruh wong ayu kira-kira lebih seneng ndi? Lebih seneng ndi? Wong ayu. Oh wes ora sida bahagia ge. Ki wis angel ge. Ya wis angel. Iya, ki nyong takon tok padahal yo. Tapi nyatane kejeke kok. Angger panjenengan bu weruh selopor, terong, apa maning kae buncis, anak gendot utawa kangkung bangsane karo weruh wong bagus lebih seneng ndi? Selopore. Oh iya. Gembok beda, Pak. Beda apa ora? Beda. Ya, ini perbedaannya. Panjenengan ora perlu sebutna tapi panjenengan wis ngerti. Kembali kepada bahasan yang lalu tentang bagaimana jalan menuju surga. Ya, jalan menuju surga itu terjal sebenarnya. Akan tetapi yang akan kita sampaikan adalah bagaimana sampai bab kepada sifat-sifatnya. Ya, ada 4 sifat penduduk surga dalam Quran surat Qaf ayat 31 sampai 33 bahkan sampai 35 mungkin. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ustadz, para kiai sekalian, mboten kula disiti panjenengan, ya. Sebenarnya yang harusnya duduk di sini yang lebih utama daripada saya yang ada di sini, nggih. Ya, para ustadz yang ada di sini, para kiai, kudune nyong sing ngaji. Ya, tapi kebenaran baik ya no. Supaya aja bosan. Sampai dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Qaf ayat 31 sampai 33. Ya. Wa uslifatil jannah lil muttaqin, ya, lil muttaqina ghaira ba'idin. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidhin. Ya. Man khasya rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Dalam Quran surat Qaf ayat 31. Masya Allah sampai 33. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah
lagi memelihara semua aturan-aturannya atau peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masya Allah. Sederek rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat yang indah ingkang Allah Subhanahu wa taala ya turunaken wonten ing Quran surat Qaf ayat 31 sampai 33 tadi dapat dirinci menjadi 4 bagian ya. Pada dinumi disit kok dadi anak putah teh orang nyiram. Kayak gue. Tane kayak gue kok. Tapi panjenengan wis pada ngeteh kabeh mbok ya. Wan ya. Nanti wareg lahir dan batin. Jane sing degelet kan kayak gue mbok Pak Bu. Tapi tetep bae gabut ya. Wong urip nang alam dunya ge gabut. Bosan. Karena memang dunya ge bosan nih. Panjenengan sing nem-nem gabut napa mboten? Sing tua gabut apa ora? Gabut. Ibu-ibu gabut? Gabut. Kaki-kaki nini gabut apa ora? Gabut. Ya mbok, sing tua gabut berarti gabut ke bosan, bete. Ya, gabut. Bahasane wong zaman siki jere gabut nyampe gumun, apa sih gabut tak takokna? Oh, iya. Ujarku sing jenengane gabut kowe wong sing ora duwe anak kaya gue. Kayak gabuk, iya. Oh, kayak gabuk, iya. Kita gabuk ya sejen maning ya. Ya. Angger kae anak apa jenengane jambe sih apa ya? Jebuk mirip-mirip ya. Tapi apal-apalane zaman yang cilik pancen kayak gue ya. Wiji apa jenengane apa, kembang apa jenengane apa, anak apa jenengane apa ya. Kembali kepada apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surat Qaf ayat 31 sampai 33, ada beberapa rincian yang bahkan dirinci oleh para ulama ya. Di antaranya sifat penghuni surga. Di antaranya adalah pertama memiliki sifat awwab. Sifat apa, Strek? Awwab. Apa sifat awwab? Itu orang yang bertobat kepada Allah dari maksiat menuju ketaatan dan lalai menjadi ingat kepadanya. Jadi wong sing ya akeh tobate kepada Allah dari perbuatan apa? Maksiat. Itu sifat awab. Ya, menuju kepada ketaatan. Dan dari lalai menjadi ingat kepadanya. Nah, sekang kelalen aring eling karo Allah Ta'ala. Ya. Mulane anak gending ya cokan kae yang ngerebek, yang pungkasan ya, eling-eling sapa eling Bali ya, maning gitu kan. Ya jane ya. Jane sih ya orang bener lah ngerti totoki kayak gue ya, ngerti totoki itu. Kendangi wong jeneng eling sapa sama maning balian maning mau lagi gitu. Kayak gue lagi ora eling gitu kan. Jane sih mandan bingungi kayak gue wong gending eling-eling sapa eling Bali ya maning tapi dheweke lagi ora bahkan ganti sekang indang macan utawa indang jaran naring indang ketek kayak gue kan niki bingungi iki berarti ora eling kok. Wah aneh kok wong Jawa pancen. Iya, panjenengan tok kan nontoni kayak gue. Oh alah. Si kita zaman teknologi nonton nebek ora perlu teka bahkan nonton nang video YouTube kayak gue lho jen. Kayak gue dipongoni kayak gue. Astagfirullah. Nanti osane aneh lah, Pak. Aja melu-melu sing kaya gue. Ya, Pak Nusiki malah sarone ora perlu nang malah nganggo aplikasi nang ning nganggo kaya kiye. Astagfirullah. Jadi ini.
Jadi mereka yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Dari lalai menjadi ingat kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ubaid bin Umair, berkata istilah awwab ditujukan kepada seseorang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kelingan dosa, astagfirullah. Kelingan dosa, astagfirullah. Nomenyong kaya-kaya kan astagfirullah. Gitu. Terus ngandakna tanggane, astagfirullah. Ya. Tanggane kayong rewel bagi astagfirullah. Ya kadang ke angel sih ya, wong urip bareng karo tangga ke pemandan angel, pemandan gampang-gampang angel. Apa bae bisa dadi perkara. Gini apa mboten? Ya. Pitik nembelek bisa dadi perkara, mula-mula padahal jen pitik ngerti apa? Trondol mana? Ngerti apa jajal? Iki ana esuk-esuk ana lancung nang kene iki kurang ajar sih kayak wong padahal wonge ngerti apa ora? Tanggane ngerti apa ora lamun pitike ki nembelek ning gone kono. Ora, Mbok. Sing disalahna sapa? Ya tanggane. Astagfirullah ini kadang. Ini contoh. Mulane gampang-gampang angel urip berumah tangga bertetangga gitu ya. Mulane tetangga itu memiliki hak yang 10 kali lipat daripada orang lainnya. Ya. Dosa kepada berbuat buruk kepada tetangga dengan kepada orang pada umumnya itu 10 kali lipat dosanya dari melakukan keburukan kepada tetangga. Dikatakan oleh Imam Hasanul Basri, tetangga itu kurang lebih 40 depannya, 40 kanannya, 40 kirinya, 40 belakangnya. Tapi yang paling dekat adalah sing paling dekat pintu rumahnya. Ya. Jadi gitu. Istilah awab ditujukan kepada seseorang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maksudnya dari setiap dosa. Dosa apa saja yang panjenengan lakukan, walaupun kelihatannya kecil, dia beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lampu merah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ijo pakai iya. Astagfirullah gitu ya. Sing nang sebelah aku priwe sih kait kapan ini. Jenengan ya ora sekerosan aku ya astagfirullah. Ya. Oh kayak lagi tobat kayak ya gua. Anu is suwe sih kayak orang minum ya obat ya. Waduh, malah lebih parah maning. Kemudian dikatakan oleh Sayyid Ibnu Musayyab, seorang ulama Ahlus Sunnah, awab yaitu orang yang berbuat dosa kemudian bertobat. Lalu berbuat dosa lagi kemudian bertobat lagi. Karena itu sifatnya manusia. Siki gawe dosa engko tobat. Engko gawe dosa maning. Tapi dia kemudian bertobat lagi. Karena langkah menungsa sing maksum, terbebas dari keluputan enggak ada. Kabehan dia akan berbuat dosa. Apa kiai ini orang berbuat dosa? Wah! Pada baik. Dikiranya yang wali apa bukan? Ya. Jadi begitu ya. Nginom ya. Lah jenap ngomong malah ngomong dingin. Bismillah. Seger tapi ya yakin ke banyak banget ke yakin. Yang banter banget sih Miki oleh Kang Jan. Dipyak bae langsung ngetepet banter banget ya. Karena apa? Kangana dari 5:30 ternyata ngumulang pengajian disit nang pondok. Ya anggar panjenengan tebulang bocah pondok ora tebulang nyong kepriwe. Mulang bocah pondok panjenengan ora tebulang nyong kepriwe begitu ya. Nganang eneh oli. Ya santrine akeh sih. Santriwatine ya akeh. Seneng bak, yo seneng. Ya. Nih, seneng orang santriwati murah. Ya, seneng tok kayak gue. Ya, mau krungu bojone malah. Iya, gitu. Tapi memang bak gini bak, cinta itu nggak bisa dibagi dan nggak berkurang. Itu perlu panjenengan pahami bu. Ya,
Panjenengan duwe anak papat. 100 dibagi papat atau 100. Saya ulangi, cintane panjenengan, misalnya panjenengan duwe anak papat. Dicintai kabeh atau paron-paron. Panjenengan duwe anak nomor 1, lahir maning anak nomor 2. Mikinin cintane 100 karo anak pertama. Barang lahir anak loro 50 ke 50 kayak gue. Dua-duanya dicintai apa enggak? Dicintai. Jen bocah. Ya Allah. Aku tuh jijik karo kok. Gandeng wisan duwe adine sih. Nyonto seneng karo adine. Kok ta 30 bae ka 70. Enggak. Tetap 100 karo 100. Ya. Kayak gue. Ora tek banjurna. Mengko giliran mengko bapake kayak gini nyung sambluk panjenengan ya. Ya, intinya kayak gue yang semending gitu ya. Syukur panjenengan ora pati maksud. Loh, maksud sih. Iya. Jadi awab itu artinya berbuat dosa kemudian dia bertobat. Kemudian dia berbuat dosa lagi kemudian dia bertobat. Ini yang dimaksud sifat awab. Bukan kemudian berbuat dosa. Tidak ada tobatnya, tapi diselingi dengan tobat. Ya Allah, aku njaluk ngampura kalau sediramu ya Allah, astagfirullah. Aku wis berusaha maksimal kayak gini, tidak dosa maning ya Allah, astagfirullah. Ngesuk maning, tidak gitu. Lama jenenge menungsa kayak gue, wis ngene gantung untu banget arep iki ilat itu jiret bae iki arep ora ngandakna tanggane. Kayak kait dina kita kan nganah pokoknya arep ora bakal ngandakna tanggane ngedap ya gue. Astagfirullah ya astagfirullah. Dilala batir kumpul dosare. Wah, maning. Angel mbok. Begitu juga panjenengan wis berjanji tidak akan melihat wanita cantik misalnya sing wow, sing lihat arep klimis, arep payang apa putih, arep mireng manis, arep ora bakalan deleng, dengkluk kayak gitu. Astagfirullah. Kliwik siapa sih? Astagfirullah. Hah? Ini contoh. Jadi dikatakan oleh Sa'id bin Ibnu Musayyab, yaitu artinya orang-orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, maksudnya diiringi setiap dia berbuat dosa kemudian dia bertobat dan dia berusaha sungguh-sungguh bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi, akan tetapi dilalah jatuh maning ke dalam perbuatan dosa. Begitu. Ya. Bukan lempeng, maksudnya apa terus kayak alus langkah tobatnya bukan. Ya. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Insyaallah begitu. Walladzina idza fa'alu fahishah. Dan juga orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, au dzalamu anfusahum dzakarallah. Setelah dia melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, kemudian dia ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki, yang menciptakan manusia, menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Dia ingat kepadanya, kepada hamba, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sebagai seorang hamba. Au zalamu anfusahum dzakarallah. Kemudian dia ingat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba innallah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Fastaghfaru lidzunubihim.
Dia kemudian meminta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, karena dia tempat bersandar satu-satunya, yang dia hanya yang bisa mengampuni dosa hamba-hambanya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Kemudian dia tidak lanjutkan perbuatan yang dia lakukan berupa dosa kezaliman. Sedang mereka mengetahuinya, dia mengetahui bahwasanya ini perbuatan dosa. Masya Allah. Kalau dalam Quran tadi, yang dalam Quran surat Qaf tadi, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia nggak kelihatan, dia tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek tekan kaya gue mbok, dewek langka artine ya ora Pak. Panjenengan tekan ngono apa sih Pak, Bu? Maksudnya ngomong aja butuh laporasi. Ya maksudnya nek tekan ngono mbok, la ilaha illallah. Dheweke langkah papane temenan, Pak. Demi Allah nyentara ngomong ngono mbok yakin tebusung. Temenan. Nek tekan ngono kowe. Ya Allah. Ya. Tebak maning Qur'ane mulane aja nganti ramatan ngenteni puasa aja. Wis lawas panjenengan urung boek. Baik maning tilik ngono sih. Nek orang ngandel ana nang Quran surat Ali Imran ayat ke 135. Masya Allah. Enak banget. Walladzina idza fa'alu fahisatan. Nalikane dheweke melakukan fahisah, perbuatan yang jijik. Perbuatan yang menjijikan, perbuatan dosa. Fahisatan au zalamu anfusahum. Au dheweke menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa, dia membuat keburukan untuk dirinya dengan perbuatan dosa, melakukan cacat dan celah kepada diri sendiri, seolah menganiaya diri sendiri. Ya. Au zalamu anfusahum dzakarallah. Kemudian dia ingat kepada Allah di waktu hari, pagi, petang hari, malam hari, dini hari. Dia ingat kepada Allah, ya Allah, aku punya dosa ya Allah, yang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali dirimu ya Allah, maka ampunilah aku ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, dan aku telah berbuat dosa. Dan aku termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seandainya Engkau tidak mengampuni aku, tidak mengampuni kami, ya, lanakunanna minal khasirin. Tentulah aku menjadi orang yang hamba yang rugi. Begitulah kata Nabi Adam. Dan tadi begitulah kata Nabi Yunus ketika berada di dalam ikan yang besar. Lalu dia fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Ya Allah, aku meminta ampun kepada siapa lagi kalau bukan dirimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Dia berhenti. Ya, karena dia ingat bahwasanya yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Dia mengetahuinya. Cilik Pak, nek wis tekan ngono, astagfirullah ya. Ibaratnya semut be dewek lebih cilik, tengu be dewek lebih cilik. Kami tetep be dewek rasanya lebih cilik Pak. Jenengan wis tahu weruh kami tetep weruh priwe? Tengu ta weruh? Tengu sih anu bentuknya kayak sikile pira? Ya jare tahu weruh maksudnya sikile pira Pak, Bu? Loro. Oh. Sikile siji. Oh. Sikile siji. Apa ya, Pak? Dengkel. Tengu ya. Warnanya apa? Abang apa putih? Ya, brontok dia. Yang ngene ngomong brontok ya
Lah sing bisa nyanggah. Wong pada ora weruh kayak gue. Astagfirullah. Kami tetap warnane apa? Bukannya ngapa. Tapi kerasa yen gue kami tetap semegrik banget nen. Jangan ngunyer banget ya gue. Astagfirullah. Tekukur lara kayak gue, dusap-usap semegrik kayak gue, jagong senit kayak gue. La ilaha illallah. Ya. Gila nih kayak gue. Ini pertama. Tadi sifat apa sederek? Awwab. Sifat awwab. Yang kedua sifat hafid dalam ayat ini. Ya, sifat hafid. Ibnu Abbas mengatakan hafid artinya orang yang pandai menjaga amanat Allah dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Allah mengamanahkan kita dalam Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Itu amanah. Rika pada berarti tengon nang alam dunia kue nggo dadi makhluk sapa? Gusti Allah. Jadi sebagai ya bener mulane anak-anak ya anak bener rek kayak gue orang ngomong bener kabeh. Anak bener rek. Jere kita gue gembala. Ya anak bener rek kayak gue. Oh wedhus apa bukan? Ya itu wedhus maksudnya ya. Ya, kita gue tengon. Nalikane kita sebagai wedhus dalam tanda kutip ngewedhusna nyong apa-apa orang ngewedhusna yo sauru banget nyong ngewedhusna. Sebagai wong sing lagi tengon kira-kira nek nyedak kira-kira dosa apa ora Pak? Tegebuki, dosa tegebuki maningan sama maningan. Dosa tegebuki. Tapi angger sebagai wedhus nyedak kira-kira dosa apa ora Pak? Angger sebagai wedhus nun sewu. Dosa apa ora Pak? Angger menungsa ta jelas dosa. Angger wedhus ta ora ngerti. Oh, orang ngerti apa ora dosa? Kayaknya ta ora dosa ndean, ya. Nyedak sih kayak gue. Ya kayaknya ki wedhus ki kurang ceramah ndean, kita ceramah dus. Nah, iki tandure tanggamu. Kok aja nganti nyedak karingana. Ngesuk kira-kira nyedak apa ora? Nyedak bae. Dosa apa ora? Sing dosa sing duwe. Ya mbok, kayak gue maksudnya. Berarti wonge apa wedhuse? Wonge. Ini contoh. Berarti sing duwe mbok ngudecul nang ngone alase tanggane. Mulane ana satu peristiwa yang bagus sekali ketika Nabi Daud alaihissalam itu diwaduli dening siapa? Diwaduli dening umate nalika semana karena seteru karena pada selisih paham pada padu perkara wedhus. Nalika semono wedhus-wedhuse ya cerita ya. Ada dalam kitab Bidayah wa Nihayah dan lainnya yang saya ketahui demikian. Jadi Nabi Daud ana wong pada wadul loro. Dua perkara bahwasane wadul kiye wong wedhuse ke nyedak nang nggonku. Ya, tandurannya tanduran apik. Nyedak entong bersih kira-kira priwe? Lara apa ora? Lara. Contohnya tanduran jagung, anger depangan jagungnya sing nembeke tikil sekebonan, ladang siapa yo? Gagak ya, segagak ya, segagak. Kira-kira sida panen apa ora, Pak? Ora mbok. Kaya dene sremet mangan apa? Pari. Sida panen apa ora, Pak? Padha karo si sremet kuwi mangan pari semene ton, mbok. Ya apa ora? Nah, begitu juga ketika orang-orang mengadukan yaitu perkaranya kepada Nabi Daud alaihissalam. Berdua orang ini. Satu pemilik tanah yang punya kebonan. Satu pemilik kambing, pemilik domba. Ya, menghadap kepada Nabi Daud, kami minta diselesaikan. Ki tandurane nyong tepangan nang wedhus ki kabeh. Nganti tong bersih. Sing mikirna panen dadi ora panen.
Aku wadul karo sliramu, hamba Allah dan nabinya. Kemudian diputus nang Nabi Daud apa? Tetempui. Dadi wedhuse dewehna aring sing duwe tanduran, sing duwe lemah. Liwat ngarsa dalem Nabi Sulaiman, ini bukan cerita batil, bukan, cerita asli. Ngarsa dalem Nabi Sulaiman, kemudian dia mengadukan lagi perkaranya kepada Nabi Sulaiman, kemudian diberikan putusan tengah-tengah. Putusan pertama oleh Nabi Daud, kemudian putusan yang kedua dia banding kemudian Nabi Sulaiman. Di sini kecerdasan Nabi Sulaiman. Ya, bukan berarti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tidak utama. Ya, masing-masing memiliki keutamaan. Keutamaannya berbeda. Nabi Sulaiman kemudian memberikan putusan bukan diserahkan kambingnya seluruhnya kepada pemilik tanah, tapi diberikan jangka waktu 1 tahun. Dadi si wedhus kuwe deduweni dening sing duwe lemah selama setahun, lemah kuwe terumat dening sing duwe wedhus selama setahun. Nganti apik kok ora Pak? Bener apa ora? Angger panjenengan dadi lurah, dadi apa maning RT, dadi RW, kadus, kades apa maning tingkat di atasnya, kira-kira angger wong sing jabat ke wong sing ora adil, kira-kira priye? Bahaya apa ora, Pak? Bahaya. Mulane bener gitu. Maka kemudian dirawatlah kambingnya ini sampai beranak selama setahun. Kemudian ini juga sampai apa? Pada tikil nganti dheweke iki pulih seperti sedia kala. Adil apa ora? Adil. Iya. Ini luar biasa ini. Kisah yang lain ada Nabi Sulaiman itu orang mengadukan perkara wanita. Kita mau ketunggul dongeng. Ya. Apa senang didongengi panjenengan? Senang? Kayak bocah boy, kayak bocah pancen ya. Astagfirullah. Ya intinya gini ya, nanti kita cerita lagi ya. Karena cerita yang bagus banget Nabi Sulaiman ketika memutuskan perkara ya apa jenengane seorang yang wanita yang melakukan wanita yang suci dituduh berzina begitu ya. Ibnu Abbas mengatakan hafid artinya yang dia pandai menjaga amanah dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Jadi Allah memberikan kewajiban kepada panjenengan apa? Panjenengan taati. Imam Qatadah menerangkan itu pandai menjaga hak dan nikmat Allah yang dititipkan kepadanya. Allah menitipkan mata, pandai menjaga mata. Allah menitipkan apalagi? Tangan. Dia pandai menjaga apa? Tangannya. Allah menitipkan lisan ki lambe karo ilat misalnya. Pandai mengapa? Menjaganya. Hafid maksudnya begitu. Allah menitipkan panjenengan apa jenengannya ini seluruh anggota tubuh yang sehat semuanya, pandai menjaganya, pandai mengendalikannya. Ya, bukan janji genjlup nggone wong, bukan. Ya, kita kewan wong beyunge dewek mbek kadang dudag-gudag. Nggih napa mboten? Weruh tau weruh kewan ngudag-gudag beyunge. Seneng. Seneng kewane maksudnya. Apa jenengan deleng seneng? Aja melu seneng gitu. Astagfirullah kewan. Innalillahi mau kain doge endong netes malah ngudag-gudag beyunge sih kanu kepriwe kae gitu. Kita istighfar astagfirullah. Ya mulane anger wong sing nglakoni perbuatan gue kaya dene kewan. Kewan duwe utek apa ora sih, Pak? Ora. Duwe apa ora? Nyong bingung. Jane kewan ora duwe utek kowe kan ana sing aja gue mbok. Jane duwe utek apa ora sih, Pak?
Ya kan anak peribahasa kayak kecokan mbok paribasa ngoro duwe utek ya kayak gue. Ya kayak bingung jare ngomong ora duwe utek maja nun sewu ya. Ayam angger panas kira-kira minggir apa ora Pak? Minggir. Kudanan minggir apa ora? Ngiup maksudnya. Ngiup apa? Ngiup. Jare ora duwe utek. Iya maksudnya angger ngomong jare ora duwe akal. Kewan duwe akal apa ora sih Pak? Tuh, yang ngomong jare hewan itu tidak punya akal ya gue. Jajal ya, ketek tuh baik, ketek ya, ngomong jare tuh baik gedang nang dhuwur kira-kira akale mikir menek apa ora? Menek. Gue ketek Pak. Apa maning menung nginum lah disit kayak ngono tuh. Iya, kelalen kayak nginum engko malah. Jadi mereka pandai menjaga apa? Menjaga hak dan nikmat Allah yang dititipkan kepadanya. Dia dititipkan dengan apa yang Allah berikan, mata, tangan, kaki dan seterusnya. Ya, dia pandai menjaga. Ya. Jadi bukan sembarangan, tapi dia jaga. Laki-laki pandai menjaga, ya, apa yang Allah berikan, menjaga kemaluannya yang Allah berikan. Wanita menjaga auratnya yang Allah berikan. Ya. Mau paribasan nganti Pak nyung ta ngono umur pira? Swidak masih nom yo. Iya. Sepet ngene dhuwur ta no apa tua, sepet ngene ngisor nom. Anakku krungu dewek mau ngomong aja gue. Apa ana tembung aja gue, Pak? Ana. Aku ya astagfirullah winginya ngomong-ngomongan karo tukang demi Allah nang pondok kan ana tukang sing lagi nggarap kae talud. Ya Allah, udah sewidak tahun tapi jare sepet menek ngisor tan nom jare sepet ngene dhuwur tua. Si maksudnya priwe nyong. Wah, astagfirullah. Ki wong ora bener. Nah, warna-warna bae ya. Jadi priwe? Oh, anu ampun. Kemudian ya, lanjut. Di dalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatan. Di sana ya. Kekuatan meminta dan kekuatan menahan diri. Orang yang bersifat awab adalah orang yang menggunakan kekuatan memintanya ketika kembali kepada Allah, mengharapkan ridha dan mentaatinya. Sedangkan orang yang bersifat hafid adalah orang yang menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangannya. Insyaallah. Jadi bedanya gitu. Kalau dikatakan oleh Imam Qatadah itu orang yang ini awab itu dia semendeh kepada Allah, minta kepada Allah dengan kekuatannya. Tapi kalau hafid itu dia menahan ya. Dari larangan-larangan atau maksiat dia menghindarinya. Masyaallah. Atau dengan kata lain dikatakan seorang hafid adalah orang yang pandai menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah. Sementara orang yang awab adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan berbuat ketaatan kepadanya. Masyaallah. Paham tuh kimbriki? Ya, terpaham-paham aja. Ya. yakni orang yang selalu menjaga janji dan tidak membatalkannya dan tidak mengingkarinya. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Omongaken qul dene sak temene salatku, ibadahku, uripku lan matiku kanggo Allah mbligi sawiji Allah Tuhan semestaning alam. Begitu ya. Bahkan dalam doa iftitah, selain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya, dan seterusnya, ada doa yang lainnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati arda hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Kula adepaken jiwa lan ragaku kehadirat panjenengan ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, zat kang dadosaken nyipta langit kelawan bumi, fataras samawati arda hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin.
Kanthi ketundukan ati lan pasrah dumateng panjenengan sawiji, boten enten sekutu kelan panjenengan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku, ibadahku, uripku lan matiku kanggo panjenengan Allah Rabb semestaning alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kaya mengkono la syarika lahu. Ora ana sekutu kelan panjenengan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, kaya mengkono aku diperintahkan dadi wong-wong sing Islam. Masyaallah, ini doa yang bagus. Ya, ini muncul dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-162. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu sifat apa yang dimiliki? Sifat khasyar rahman. Sifat apa khasyar rahman? Ya, yaitu tunduk dan takut kepada Allah, atau takut dan tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih. Dalam ayat 33, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Najan panjenengan ora weruh karo sing ditaati. Ini namanya sifat khasyah. Ya. Kan anak wong contoh ya, ini bukan sifat khasyah. Angger deke weruh, deke wedi. Angger ora weruh dheweke ora wedi. Ana apa sing kaya gue? Contoh aring bapane. Nalikane dedelengna dheweke ora dedelengna. Ana wong wadon ge ya, ana wong wadon nang kana mungkin ora nang kana. Ketika wong lanang kuwi nang ngarepe dheweke jen mandeg banget. Wong lanang lagi mbabyak lunga misale aring ngendi, dandeng apa ngendi gitu ya. Ya, malah dheweke mbabyak ya gue. Anak apa rasing aja gue? Oke. Iya, tebaleni anak nalikane wong lanang kene nang omah deke manut banget pokoke karo wong lanang. Tapi nalikane wong lanang dandeng dheweke melu mbabyak. Ngerti mbabyak ora? Apa sih mbabyak ning kene yo? Lunga lah kayak gue ya. Apa? Ngelajab, ya bener ngelajab. Iya. Kan ana sing ngelajab mbok. Astagfirullah, ya. Kadang ya saking ora duwene ilmu deke ki ujar-ujare main banget kaya gue ya. Ya ngawas sepatu jingle ya gue jen. Ngerti sepatu jingle? Apa? Hah? Jingle gue mesti sing burine kaya kiye kaya dhuwur banget kaya gue. Nganti keconggongan oli nganggo. Ya nu angel-angel kadang-kadang ya Allah. Aku tahu perlu dewek karo bojoku ya, astagfirullah, kita ya nyong cerita semending. Nang Baturaden nyong jane sih momong bocah nyong aduh lunga-lunganya ora senenge turu nang omah nek lagi prei, tapi jen wong wadon kadang-kadang kudu tengon lah cara nua. Tengon apa teh? Tengon apa? Temong kok tengon wedhus wae. Ya temong akhirnya Baturaden. Ya wong lagi mlaku rombongan nang wadon ki dhuwur banget dilalah nang ngarepe nyong jentokles. Tokles nang ngarepku dilalah ki ana bae. Abnulungi wadon, ora tetulungi tiba. Aku bingung banget waktu semeno. Jan bingung jen ora eling bingunge. Ya, jlinguk kaya garing bojone dadine. Ya. Dadi sifat ya, jadi sifat kiem iki khasyar rahman itu ketika dia takut kepada Allah walaupun dia tidak lihat kepada yang ditakuti. Kayak dene nyong miki, ya. Ketika saya menolong wong wadon miki pancak kaya kiye, ya. Karena nyong maksudnya miki angger ana bojone kemudian nyong wani kaya kiye, kaya gue. Maksudnya priwe ki ya? Angger langkah bojone terus yang kepancak, oh langkah wadone iki kepancak bae kaya iki. Seolah-olah kaya nang film iki. Wah. Kan kaya gue nek nang film-film sinetron kan kaya gue yo. Kaya gue bukune gigal tabrakan kaya gue kaya gue ya. Tuk-tukan meh harap tuk cangkeme kaya gue. Oh. Cici banget lah kadang kayak priwe lah. Apa maning kayak gue.
Nonton film India pelayon nang lapangan ya gue. Astagfirullah, gentuwel ba tiba kaya gua tulungi gitu. Apa maksudnya kaya gue? Yang ngecul-cul disit ya kaya mandan panas gitu nih slow-slow. Nginom gitu nih. Ya mendingan belaka suta kayak gue mbok. Nggak lakonan sampai karep metu. Ya. Acara nonton wayangan kayak gue mbok goro-goro. Oh iya. Iya gue. Deng 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 deng. Ayo gue kan astagfirullah. Ayat ini mengandung pengakuan seseorang terhadap eksistensi Allah dan rububiyahnya, kekuasaannya, ilmunya, serta persaksiannya bahwasanya Allah mengetahui hamba-hambanya secara terperinci. Jadi panjenengan kuwi diketahui dening Allah. Walaupun Allah ora deweruh ning panjenengan, tapi Allah Maha mengetahui serinci-rincinya apa yang panjenengan perbuat. Ini di dalamnya terkandung juga pengakuan akan kitab-kitab Allah, para rasulnya, serta perintah dan larangannya. Masya Allah. Terkandung pula pengakuan terhadap janji Allah serta ancaman dan perjumpaan dengannya. Dengan demikian tidak sah pengakuan takut seseorang kepada Allah, melainkan dengan mengakui semua itu walaupun dia tidak melihat Allah. Makanya ada tembung, Pak, aja gawe dosa. Walah, dosa kok orang jendol iki. Ini keliru, Pak. Ya. Terakhir, ini ya, gandeng sudah mau jam 7. Memiliki qalbun munib. Ya, qalbun munib. Masih di ayat yang tadi Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga, yaitu memiliki qalbun, hati yang munib. Apa qalbun munib? Allah menyebutkan sifat lainnya bagi penduduk surga, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Qalbun munib. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, yakni kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, lantas melakukan ketaatan, menunjukkan kecintaan dan bersimpuh kepadanya. Maksudnya dheweke mung ora tobat tok, ora bali tok, ya Allah ya. Jen sing wis ya Allah, aku njaluk kampura ya Allah, jen aku kaya to saiki. Kemudian dia melakukan ketaatan. Ora mung semenotok ora, wis tobat tok ora, tapi timbui qalbun munib, hati yang senantiasa apa? Kembali. Ya, datang dengan hati yang bertobat. Di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu dia bukan hanya kembali tok, tapi bahkan dia kemudian melakukan kebaikan sebagai gantinya. Mikinan gaduran, kemudian jadi malesan. Pada baik beta, ya, jadi rajin dan seterusnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Ana sing ngarang-ngarang jadi lagi waktu nginum, kayak ana sing tulung-tulung gitu. Ya wis nginum yang manut lah. Iya. Kita lanjut ya di Panterna. Ya, ini orang-orang yang datang kepada Rabbnya dengan hati yang bertobat, yaitu bertemu dengannya pada hari kiamat dengan hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Ada dalam ayatnya juga, dalam surat Asy-Syu'ara yang mirip dengan ayat tadi. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, maka Allah akan kasih hadiah dalam Quran surat Qaf ayat 34 sampai 35. Udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul unudi lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Masukilah surga itu dengan aman.
fiha waladaina mazid. Masya Allah ya. Ayatnya indah. Ya. Udkhuluha bisalamin. Masukilah surga-surga itu dengan aman. Zalika. Itulah hari yaumul hulud. Ya. Itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahannya dikatakan oleh beberapa riwayat ya adalah tambahan kenikmatan. Lilladzina ahsanu husna wa ziyadatun. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Maaf. Bismillah. Wis terakhir sih dadine mandan angel ya wis gembes cara nuaya. Ya. Begitu ya. Tadi kayak ada riwayat yang lainnya di mana tambahan kenikmatan yaitu melihat Allah nanti di hari kiamat. Kejaba melembung surga bahkan melihat apa? Allah itu nikmat. Panjenengan weruh wong ayu seneng apa ora, Pak? Panjenengan weruh Bu, panjenengan weruh harta sing akeh bat seneng apa ora? Bebek 7.500, wedhus 1.500, seneng apa ora? Tanduran pada merocot, seneng apa ora? Seneng. Ya. Suami ganteng banget ya Allah. Ya, Mbok. Senajan nuntune gari loro begitu. Nyenengi begitu aja, apalagi melihat siapa? Allah. Lebih nyenengi maning. Ya. Dulu panjenengan 20 tahun yang lalu ya, senyumnya ya Allah. Gentawil kek wong sing weruh ya Allah. Kok jen bagus teman ya kae ngene nyong dadi bojone ta ya Allah. Siki pringis. Malah medeni anak wong sing ayu gono bagus banget siki barang nyengir malah medeni. Ya Allah. Ana ing gari siji, gari loro kaya terwelum. Ayo ngene. Ada nggak ya gue? Nyong jadi orang mentrewelukna panjenengan ora. Ayo gue nyong dakis maju tua. Gono nyong bagus banget. Nan. Ujare dewek, bener gue. Ujare dewek. Iya. Tapi ndilalah jangan nanti kayak gue kurang bagus akhirnya pada wadah ringi nyong ya gue jadi pada ora seneng karo nyong dadine ning kae telat ya. Ya gue. Pada wadah sindian ya gue malah ditidoki karo randa kaya randa ya. Wong kaya gue dan temenan Mas. Anu randa ta malah justru main, sing penting apa? Deke, sing penting STNK-ne BPK-ne pepek kayak gue jadi. Wah, ya, pengalaman malah masih ya. Bener juga sih, tak pikir-pikir apa ya kayak gue. Tapi dilala oleh perawan ya gue ya. Malah kaceke lawas. Ya, saya dengan istri itu kaceke 17 tahun. Lulas apa ya? Iya, sing sijine malah 12 tahun ya. Jan lawas bang. Ayo ora tak semua ke ora ya nyong meneng bae ke mbok. Angger nyong ngomong siji mbok domai. Arep ngomong loro mbok kesampluk ya nyong meneng bae ora sih. Intinya kayak langsung begitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.